Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, Bapak dan teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Minimax. Nah, jadi di sini metode Minimax itu terbagi ada part. Part satu itu ada selisih maju, part kedua ada selisih mundur, part ketiga ada selisih tengah, dan yang terakhir itu ada selisih tingkat tinggi. Nah, ini yang pertama akan saya sedikit jelaskan sepengetahuan saya tentang yang selisih maju. Nah, di sini ini kita punya eh, fx epsilon pangkat 2x dikali sin 7x ditambah 5. Nah, di sini sudah dibuat range. Range-nya min 1,1. Yang bermakna min 1 itu X dan 1 itu Y. Ya. Nah, selanjutnya kita cari H atau H. Nah, rumus H sendiri itu sama dengan eh, ini D3 dikurang C3 dibagi 20. Yang bermakna D3 itu 1, berarti Y dikurang C3 itu X dibagi 20. Jadi Y dikurang X dibagi 20. Hasilnya 0,1. Nah, di sini I biasa ya nomor 01. Selanjutnya X. X itu dimulai dari min 1. Nah, selanjutnya ini yang eh, baris kedua itu kita sudah memakai rumus. Nah, di sini kita klik yang bagian B7, yaitu bagian yang min 1, ini ditambah dengan A8. A8 itu 1. Nah, selanjutnya dikali dengan B4. B4 itu hanya 0,1. Nah, sebelum kalian enter, jangan lupa setiap kalian klik di part-partnya itu kalian kunci dengan F4. Kalian klik F4. Nah, ini jadi kan ini sudah dikunci ya. Nah, ini dikunci di F4 baru di tambah A8. A8 ini tidak dikunci ya. Nah, yang A8 tidak dikunci, jadi cuman yang bagian B7, yang bagian X-nya min 1, sama B4. Yang B4 itu bagian H-nya. Jadi yang dikunci cuman X-nya, yang min 1 ini, sama H-nya. Nah, ini dikunci dengan mengklik F4. Lalu di enter, ketika sudah selesai, ini tinggal kalian tarik aja ke bawah. Nah, ini kan ke bawah. Nah, dia kan langsung jadi ya nilainya. Kalau di Excel kan gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke X plus H. X plus H-nya di sini kan berarti B7. B7 itu X-nya min 1 ditambah dengan B4. B4 itu H. Nah, H-nya ini kalian kunci dengan mengklik 4 di sini. Nah, setelah selesai dapat min 0,9, tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, maka jadilah nilai yang ke bawah seperti ini. Selanjutnya untuk mencari fx. Nah, fx ini sudah menggunakan rumus epsilon ya, yaitu exp. Nah, kita menggunakan fungsi yang kita buat fx ini. Jadi fx sama dengan epsilon yang berarti exp ini rumusnya. Selanjutnya 2. Nah, ini kan 2. X-nya berapa? X-nya min 1 berarti kita klik di sini di B7, makanya di sini B7. Nah, dikali sin. Nah, kita masukkan formula sin, lalu di sini kan 7, berarti 7 dikali X lagi berarti B7 ditambah 5. Selanjutnya kita enter. Ketika sudah jadi hasilnya tinggal kita tarik aja ke bawah sampai selesai. Nah, selanjutnya F X plus H. Nah, jadi Fx plus H ini rumusnya langsung saja kita masukkan ya, karena dia memakai yang X plus H. Kalau yang tadi kan pakai yang X ya, yang Fx ini kan pakai yang X cuman. Nah, ini kan cuma angka-angka yang X. Kalau yang Fx plus H itu memakai yang X plus H. Nah, jadi kita masukkan fungsinya.
epsilon yang berarti exp, lalu 2x, nah 2 dikali X plus H berarti kan. Nah, jadi C7. Nah, di sini C7. Nah, lalu dikali, kita masukkan formula sin selanjutnya. Lalu karena di sini kan sin kan, jadi langsung 7 sesuai dari fungsinya 7, X plus H-nya berarti C7. C7, lalu ditambah 5. Kita enter, dan menghasilkan 4,997221. Ya sudah, kita tarik aja ke bawah. Sampai selesai ya. Taulah orang-orang Excel. Nah, selanjutnya F aksen X. F aksen X itu rumusnya E7 dikurang D7 dibagi B4 kunci F4. E7 apa sih? E7 itu Fx plus H. D7 itu apa? D7 itu Fx. Nah, itu untuk mencari F aksen X. Nah, jadi yang Fx plus H ini dikurang dengan Fx dibagi dengan B4 atau H, ya, atau H-nya. Ya, jadi tinggal dimasukkan ke rumus, jadi sama dengan buka kurung E7 dikurang D7 dibagi H. Nah, H-nya kita kunci dengan klik F4. Jika selesai, kita enter. Udah keluar hasil 0,861341. Kita tarik ke bawah sampai selesai. Nah, jika sudah, kita masuk ke F aksen X ekstrak. Nah, ini kita sudah dapatkan ya. Ini 7 epsilon pangkat 2x cos 7x ditambah 2 epsilon pangkat 2x 3 sin 7x. Ini adalah turunan dari fungsi e pangkat 2x, epsilon, maaf ya, epsilon pangkat 2x dikali sin 7x ditambah 5. Hasil turunannya ini kan. Nah, berarti kita tinggal masukkan jika f aksen ekstrak ini, rumus angka-angkanya ke rumusnya. Jadi 7 epsilon. Berarti 7 dikali epsilon apa? EXP formulanya. Lalu 2 dikali X-nya di mana? B7. Nah, lalu dikali lagi, di sini dikali 2 epsilon. Oh, maaf, maaf. Oh, mohon maaf. Di sini ada dikali cos 7. Nah, cos 7, lalu cos 7 X-nya apa? B7, berarti dikali dengan B7 di sini. Nah, di sini ditambah 2, tambah 2 dikali epsilon. Masukkan lagi formulanya EXP. Formula bar EXP ini masukkan lagi. Lalu eh, dikali 2 dikali dengan X. Berarti 2 dikali dengan B7 lagi. Lalu 3 dikali 3, ya, dikali 3 dikali sin. Nah, jadi kita masukkan formula sin, lalu 7, buka kurung 7 dikali X. X-nya berapa? X-nya adalah di B7 yaitu min 1. Ya, ini jangan lupa ya, kurung-kurung ini disesuaikan. Jadi ada berapa kurung ini semuanya harus ada pasangan. Lalu kita enter. Tinggal di enter, sudah jadi 0,208815,595. Sudah dia dapat, tinggal kita tarik ke bawah sampai selesai. Nah, jika sudah, kita masuk ke error, error atau galap. Nah, di sini kita memakai formula ABS. Nah, di sini kita pakai formula ABS. Nah, jadi ABS, misalnya F7 dikurang G7. F7 apa? F7 itu F aksen X. Sedangkan G7 apa? G7 itu F aksen X ekstrak. Nah, ini tinggal dikurangkan aja. Jadi, kita masukkan formula, mohon maaf ya, formulanya ABS. Jadi, ABS, buka kurung, F7, atau yang ini ya, bagian pertama dari F aksen X, dikurang dengan G7, atau bagian pertama dari F aksen X ekstrak. Tutup kurung, enter. Maka jadi, hasilnya muncullah 0,6525 25888. Jika sudah, kita tarik ke bawah sampai selesai. Maka untuk metode Nirmax yang bagian selisih maju atau part selisih maju selesai. Sudah ketahuan ya. Nah, selanjutnya kita menuju part selanjutnya yaitu selisih mundur.
Nah, selisih mundur ini sebenarnya sama aja, cuman perbedaannya, nah, perbedaannya di mana sih yang selisih mundur? Perbedaannya di sini. Untuk yang bagian X plus H, kalau di selisih maju itu X plus H, sedangkan kalau di selisih mundur itu X min H. Nah, jadi itu semua kan pasti akan berubah ya angka-angkanya. Nah, jadi ya tinggal dihitung gitu loh, tinggal di kalian hitung tapi dengan perhitungan yang berbeda. Jadi tinggal kalian ganti-ganti angkanya. Bukan bukan cuma angkanya ya, angka dan tanda-tandanya. Nah, jadi di sini kalau X min H, ini kan kita kita lihat yang berbeda aja ya. X min H itu kan berarti rumusnya sama kan? Ini B7 dikurang B4. B7 itu X, B4 itu H yang dikunci F4. Nah, ini. Atau S, atau ada dolarnya ya. Nah, ini sama kan kalau diselisih maju untuk X plus H itu sama. B7 ditambah B4 kunci F4. Nah, jadi di sini kan sama. Cuman perbedaannya di tanda di sini kalau penjumlahan, kalau di selisih maju, sedangkan kalau di selisih mundur itu pengurangan. Maka hasilnya didapatlah -1,1. Tarik ke bawah seperti biasa. Nah, langsung untuk FX juga sama ya. Nah, ini kan, nah kenapa hasilnya kok berubah gitu kan? Ya karena ini kan udah beda gitu loh. Karena beda tanda jadi beda. Nah, kalau untuk FX sama FX untuk FX ya, FX-nya aja itu masih sama ya ternyata waktu dihitung ya masih sama. Tapi ketika di X min H itu udah beda karena ketika di selisih maju itu menggunakan plus, sedangkan di selisih mundur itu sudah menggunakan pengurangan ya atau min ya kan. Nah, maka ya ini kan rumusnya. Jadi rumus epsilon kita masukkan fungsinya. Epsilon jadi formulanya EXP jadi 2 dikali C7, C7-nya X min H ya. Langsung dikali sin, jadi kita masukkan formula sin gak kurung 7 sesuai fungsi yang kita buat dikali X, X-nya ke C7 min 1 ya, dikali dengan X. Oh enggak, karena di sini F X min H ya, ya X sebagai pengganti X-nya itu udah X min H, C7 jadi min 1,1, ya, C7 ditambah 5, enter, maka hasilnya seperti ini. Sudah jadi hasil seperti ini. Jadi hasilnya 4,890,508. Seperti bisa tarik ke bawah. Nah, ini untuk F aksen X juga tinggal dihitung ya. D7 dikurang E7 dibagi 0,05. Ya, jadi ini udah beda juga ya, yang bagian F aksen X. Nah, jadi kalau yang F aksen X di selisih maju, itu dia pembagiannya dengan B4 atau dengan H, yang notabene nilainya 0,1 dan dikunci atau di log F4. Sedangkan pada selisih mundur tidak. Pada selisih mundur itu dibaginya 0,05. Nah, jadi D7 dikurang E7, D7-nya berapa? D7 itu dari Fx, E7 itu dari Fh, Fx min H, dibagi 0,05. Maka didapat hasilnya 0,411574. Tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk F aksen X ekstrak, nah ini tinggal kita hitung juga, ini dari turunan fungsi yang ini ya. Turunan dari fungsi Fx sama dengan epsilon pangkat 2x dikali sin 7x tambah 5. Yang ini ya, turunannya. Sama seperti tadi, sama seperti yang tadi, 7 epsilon pangkat 2x cos 7x ditambah 2 epsilon pangkat 2x 3 sin 7x. Apakah hasilnya sama? Antara selisih maju dan selisih mundur sama, karena nggak ada perubahan ya kan. Ini kan nggak ada perubahan di pas bagian rumus ini kan. Masih sama, masih sama. Ya, sama kita tarik ke bawah. Nah, di error Galat, apakah berbeda? Tentu saja berbeda, karena ini sudah beda hasilnya kan. Nah, jadi kita, waktu di error Galat, seperti biasa kita masukkan formula ABS, jadi ABS ya. Buka kurung F7, F7-nya itu F aksen X ya, 0,411574 dikurang G7. G7-nya berapa? G7 itu F aksen X ekstra yang 0,2088151595. Tutup kurung enter, maka didapat hasil 0,202758282. Sudah dapat kita tarik ke bawah. Maka untuk selisih mundur sudah ditemukan hasilnya. Kita lanjut untuk selisih tengah.
Nah, apa yang membedakan selisih tengah dengan yang lain? Nah, ini untuk mempersingkat saja, bisa dicoba kok, bisa dicoba ini. Cuman ada sedikit perbedaan. Nah, jadi untuk selisih maju itu kan cuman dia ada X plus H. Untuk selisih mundur itu ada X min H. Untuk selisih tengah itu keduanya dipakai. Nah, jadi di sini kan dibuat ya. Jadi X plus H ada, X min H-nya juga ada. Nah, ini fx min H ada, otomatis fx plus H-nya ada. Nah, lanjut ke f aksen X-nya. F aksen X-nya. F aksen X berarti kan dari fx ini, jadi untuk fx-nya kan epsilon min C7. Min C7. Berarti C7 itu X min H. Ya. X min H. Jadi langsung dikali dengan cos. Dikali cos. Ini formula cos ya. 10 dikali C7. 10 dikali dengan C7. C7 kembali lagi berarti di bagian X min H. Tuh, ini untuk fx. Nah, selanjutnya untuk f aksen x. F aksen x itu G7 dikurang F7. Dibagi 2 dikali dengan B4 log F4. G7 itu apa? G7 itu kan dari F X plus H 4,997221 dikurang dengan F7 berarti yang Fx min H 4890508 dibagi dengan 2 dikali B4 log F4. Maka didapat hasil 0,533564. Enter ya, berarti sudah didapat, tinggal tarik ke bawah seperti biasa. Ya, Excel itu begini, satu satu data didapat, tarik ke bawah, satu dapat, tarik ke bawah. Nah, untuk yang F aksen ekstrak, ini kita pakai yang ini kan berarti fungsi yang sudah diturunkan. Baik lagi ya. Eh, Berarti kan 7 dikali epsilon atau kita pakai formulanya EXP ini dikali buka kurung 2x, berarti 2 dikali x, 2 dikali x nya berapa, x-nya ada di B7 berarti min 1, ya kan. Nah, terus cos 7x kita kalikan dengan formula cos 7 dikali B7 atau x-nya B7 kembali lagi di sini ya, min 1. Lanjut ditambah 2 di 2 epsilon pangkat 2x 3 sin 7x. Nah, jadi ditambah 2 dikali epsilon ya, formulanya ya XP, gak kurung berarti kan 2 dikali X ya. X ini kan B7 min 1 dikali 3 dikali buka formula sin ya, buat formula sin lalu 7x, 7 dikali X berarti 7 dikali B7. Maka didapat hasil 0,208815595. Untuk error atau galapnya, ini kita tinggal masukkan atau kita buat formula ABS ya, ABS, buka kurung, H7 ya, seperti biasa, F aksen X-nya 0,533564, dikurang dengan I7 atau F aksen X ekstra. Tutup kurung, enter, maka didapat hasil 0,3247486. Nah, ini tinggal tarik ke bawah seperti biasa. Nah, maka untuk yang selisih tengah dari metode Riemann selesai. Nah, kita lanjut ke yang terakhir ya, ada selisih tingkat tinggi. Nah, selisih tingkat tinggi ini yang membedakan dari yang lain. Nah, ini jadi ini kan sebenarnya kayak mirip-mirip ya, kok mirip-mirip sama yang selisih tengah. Apa sih yang membedakan? Jadi yang tingkat tinggi ini kan ada fungsi ini ya. Jadi fx sama dengan epsilon pangkat 2x dikali sin 7x ditambah 5 kita turunkan jadinya ini 7 7 epsilon pangkat 2x cos 7x ditambah 2 epsilon pangkat 2x 3 sin 7x. Nah, yang ini kita turunkan lagi, maka didapat min 45 min 45 epsilon pangkat 2x sin 7x ditambah 28 epsilon pangkat 2x cos 7x. Maka ini kan udah dibuat ya, x min h oke, x cos h oke, fx oke, f x min h f x plus h.
Coba kita cek apakah sama. Nah, ini ternyata beda ya. Ternyata beda di sini. Ini udah beda. Nah, berarti kita lihat lagi rumusnya. Untuk fx min h. Coba untuk fx dulu ya. Untuk fx itu kan epsilon min C7. Nah, C7 kan ini berarti ya. Karena min 1,1. Jadi min C7 dikali dengan cos ya. Cos. Kita buat formula cos. Jadi 10 dikali C7. 10 dikali lagi dengan C7. Nah, ya itu di sini kan. Berarti min 1,1 ini untuk C7. Berarti itu kan X ya. X min H. Nah, maka didapat 0,0133. Nah, untuk F, X min H. Nah, jadi epsilon min D7. Nah, untuk D7 kan ini ya. Untuk yang X plus H ya. Nah, jadi min 0,9 berarti kan nilainya dari D7 dikali dengan cos, formula cos 10 dikali D7. D7 itu tetap di sini ya. X plus H yang bagian pertama min 0,9. Lalu tutup kurung, enter. Maka didapat hasil ini ya. Min 2, jadi min 2,24102. Seperti biasa untuk di Excel itu tarik ke bawah. Tarik ke bawah sampai selesai, sampai kita inginkan. Sudah didapat untuk fx min h, kita lanjut ke fx plus h. Nah, ini kita lihat rumusnya ya. Jadi epsilon atau formula jadi exp min E7, E7 itu berarti fx atau yang 0,0133 ya. Lalu dikalikan dengan cos, jadi kita buat formula cos itu, kita buat dulu formulanya cos 10 dikali E7, 10 dikali dengan yang bagian fx. Kita tutup kurung, enter. Maka jadi keluarlah hasil 0,97808. Seperti biasa kita tarik ke bawah sampai selesai. Nah, ini untuk praktek tinggal kalian ikutin aja rumus-rumusnya. Nah, jadi untuk F aksen X. Nah, jadi untuk F aksen X-nya, jadi F7, ya, F7 itu berarti yang Fx min H, nah, min 2,24102 dikurang dengan 2 dikali E7. E7 itu berarti yang Fx ya, bagian Fx. Lalu ditambah G7. G7 itu bagian Fx plus H, tutup kurung ya, dibagi dengan B4 pangkat 2. Nah, B4 itu berarti yang bagian H ya, hanya atau 0,1 ini. Jadi bagian H. Lalu di lock F4 dulu, lalu dimarketkan 2, tutup kurung enter. Maka keluar hasil di bagian F aksen X itu min 128,953. Seperti biasa, keluar satu kita tarik sampai ke bawah. Nah, selanjutnya ada di F aksen ekstrak. Nah, F aksen ekstrak ini kita menggunakan yang fungsi yang turunan dari ya, ini kan ini yang fungsi awalnya, kita turunkan jadi yang ini, kita turunkan lagi jadi yang ini. Maka kita masukkan hmm, min 45 ya, min 45 dikali dengan epsilon, atau kita jadi formula XP dikali dengan 2X. 2X berarti 2 dikali X-nya di mana? Di B7. Lalu dikali dengan cos ya. Kita masukkan formula cos-nya. Lalu 7 dikali B7. 7 dikali B7 itu X ya. 7 dikali X ditambah 28E atau 28 dikali epsilon formulanya, lalu 2 dikali X, 2 dikali B7 dikali cos 7 dikali X. Maka ya, tutup kurungnya ya disesuaikan. Nah, ini kan ada beberapa bukaan tutup kurung, jadi rumus itu nggak akan berjalan kalau tutup kurungnya nggak sesuai sama bukaannya. Kita enter, keluarlah hasil min 21,9896471. Setelah keluar satu, langsung kita tarik ke bawah. Ya, lanjut ke error galatnya. Nah, error atau galat. Jadi, langsung saja formulanya tetap sama sampai akhir, yaitu ABS atau F, saya buka kurung H7 atau F aksen X, yaitu di min 128,953 dikurang dengan I7. I7 berarti F aksen X ekstrak, yaitu min 21,989666471. Kita tutup kurung, enter.
Setelah keluar satu nilai, seperti biasa, kita tarik ke bawah sampai selesai. Nah, berarti di sini untuk selisih tingkat tinggi juga sudah selesai. Terlihat dari awal ya, untuk selisih maju untuk error galapnya 0,652525888. Untuk selisih mundur error atau galapnya 0,202758282. Untuk selisih tengah itu error galapnya dimulai dari 0,324748816. Dan yang terakhir untuk selisih tingkat tinggi error galapnya dimulai dari 106,962971. Nah, kita coba cek lagi ya untuk perbedaannya. Yang di sini selisih maju itu menggunakan X plus H ya, X plus H. Untuk selisih mundur itu di sini yang membedakan yaitu menggunakan X min H. Di sini terlihat ya. Nah, untuk selisih tengah itu memakai keduanya ya, memakai keduanya, dan dia turunan kedua ini juga dipakai. Untuk selisih tingkat tinggi, nah ini yang membedakan lagi, dia memakai turunan yang ketiga, turunan yang kedua dari fungsi yang kita pakai gitu loh, dari yang soalnya ya. Alhamdulillah selesai. Eh, Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Kalau salah ya namanya manusia, banyak salah. Kita juga sama-sama belajar, saya juga sedang belajar. Cuman yang saya berdoa semoga ini semua bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.